Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 24 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi hanya ada satu mata pelajaran. Yang pertama, tematik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Yuk sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Buka bukunya halaman 119. Nah, hari ini kita sudah sampai di subtema 4 yang temanya hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan tempat yang didatangi oleh banyak orang. Semua memanfaatkan tempat umum untuk kebutuhannya. Oleh karena itu, agar tempat umum tetap dapat dimanfaatkan, kita harus merawatnya. Tempat umum harus dirawat karena tempat umum adalah milik kita bersama. Ayo jagalah kebersihan tempat umum. Yuk kita mulai. Buka bukunya halaman 121 pembelajaran 1. Banyak tempat umum di sekitar kita. Ada halte, terminal, dan stasiun. Semua itu tempat menunggu kendaraan umum. Nah, bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah orang-orang yang mengantri di halte bus. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut. Nah, kita perhatikan gambarnya. Sini ada gambar orang-orang sedang menunggu kendaraan umum di halte bus. Nah, jadi kalau misalkan kita mengantri di halte bus, kita harus disiplin, harus mengantri. Jadi kita harus sabar ya menunggu busnya. Jadi nggak boleh yang namanya dorong-dorong, main dulu-duluan buat masuk ke busnya, itu tidak boleh ya. Bawahnya ada ayo membaca. Pernahkah kamu menunggu kendaraan umum seperti pengalaman Ino berikut? Bacalah percakapan Ino dan Ibu di halte berikut. Nah, di sini ada percakapan, judulnya halte milik bersama. Ino dan Ibu menunggu bus di halte bus. Ino mengamati keadaan halte bus. Ino, Bu, alangkah kotornya halte bus ini. Ibu menjawab, ya, banyak sampah berserakan. Ino, bukankah halte ini milik bersama, Bu? Jadi kita harus ikut merawatnya. Ibu, memang seharusnya begitu. Semua pengguna harus menjaga kebersihan di halte ini. Ino menjawab, bila semua merawatnya, tentu halte ini nyaman digunakan. Nah, sini ada gambar Ino dan Ibu sedang bercakap-cakap tentang kewajiban merawat halte bus. Nah, jadi yang sedang dibicarakan Ino dan Ibu apa? Mereka sedang membicarakan halte bus yang kotor. Jadi, kalau misalkan kita di halte bus, kita melihat ada sampah yang berserakan, sebaiknya kita ambil sampahnya lalu kita buang ke tempat sampah ya anak-anak. Jadi kita biasakan mau dimanapun, kalau misalkan kita melihat ada sampah yang berserakan, misalkan kayak botol aqua berserakan, kita pungut, kita ambil botolnya, lalu kita cari tempat sampah. Oke? Jadi kita mulai biasakan membersihkan di tempat manapun, kita membiasakan mengambil sampah yang berserakan ya. Yuk kita lanjut ke halaman 122. Di sini ada ayo mendengarkan. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca teks berikut. Nah, di sini ada teks yang judulnya merawat dan menjaga tempat umum. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bus, stasiun kereta api, dan terminal. Ada pula pasar, puskesmas, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Orang datang ke halte bus
stasiun kereta dan terminal untuk bepergian, orang yang datang ke pasar untuk berbelanja, orang ke puskesmas untuk berobat, orang ke taman untuk bermain atau menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Nah, sini ada gambar stasiun kereta api adalah contoh tempat umum yang harus dijaga. Jadi, apa aja tempat umum? Halte bus, stasiun kereta api, terminal, pasar, puskesmas, dan taman. Nah, semua itu kita harus menjaga kebersihannya. Nah, seperti yang tadi Bu Dewi bilang ya, kalau misalkan kalian melihat sampah di halte bus, stasiun kereta api, terminal, pasar, puskesmas, taman, sebisa mungkin kita ambil sampahnya lalu kita buang ke tempat sampah ya. Itu sama saja kita berperilaku menjaga kebersihan. Oke? Nah, di sini bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan tempat umum? Nah, tempat umum itu, ini kita jawab sama-sama aja ya. Tempat umum itu seperti apa tadi? Halte bus, stasiun kereta api, terminal, pasar, puskesmas, dan taman. Untuk apa orang-orang memanfaatkan tempat umum? Lalu 3, bagaimana cara kita merawat tempat umum? Nah, cara kita merawat tempat umum itu sama dengan salah satu yang tadi Bu Dewi Bu Dewi contohkan. Kita mengambil sampah lalu membuangnya ke tempat sampah ya. Itu sama saja kita merawat tempat umum ya. Lalu 4, mengapa kita harus merawat tempat umum? Mengapa kita harus merawat tempat umum? Agar tempat umum dapat digunakan dan nyaman dan indah tempat umumnya agar kita bisa memakainya kapan saja ya. Jadi yang ini tidak usah kalian kerjakan ya anak-anak. Kita langsung saja lanjut saja ke halaman 125. Nah, di sini yang paling atas itu ada ayo menulis. Tulislah kalimat dengan kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata halte, stasiun, terminal. Nah, ini kalian buat kalimat dengan kata halte. Jadi harus ada kata haltenya ya. Lalu kalian buat kalimat harus dengan ada kata stasiun. Ya, lalu kalian buat kalimat harus ada kata terminal. Oke. Lalu bawahnya, berilah tanda centang untuk sikap ikut merawat halte bus. Berilah tanda silang untuk sikap yang tidak ikut merawat halte bus. Kita lihat, kita baca yang pertama, mencoret-coret dinding halte bus. Nah, ini sikap ikut merawat atau tidak ikut merawat. Nah, kalau sikap yang ikut merawat kalian beri tanda centang. Untuk sikap yang tidak ikut merawat kalian beri tanda silang. Oke, pada kolom sebelahnya. Lalu 2, membuang sampah di tempat sampah. 3, membuang ludah sembarangan. 3, menggoyang-goyangkan tiang rambu pada halte bus. 5, duduk dengan baik di halte bus. Nah, ini kalian kerjakan ya. Lalu bawahnya ada ayo berkreasi. Di tempat umum biasanya terdapat tempat sampah. Biasakanlah membuang sampah pada tempatnya. Untuk membiasakannya, marilah kita membuat tempat sampah kecil dari kertas origami. Tempat sampah ini dapat kamu simpan di meja belajar dan meja sekolah. Nah, yang ini kita tidak usah kerjakan, kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke halaman 125. Nah, ini ada ayo berlatih. Selesaikan soal-soal berikut seperti contoh. Nah, di sini ada contoh, ini gambar balok tersusun dari 6 sisi. Contoh tempat sampah yang kamu buat berbentuk balok. Balok adalah bangun ruang. Balok mempunyai rusuk sebanyak 12. Kita lihat rusuknya. Nah, rusuk ini yang garis dari A sampai B. Ini yang dinamakan rusuk. Kita hitung rusuknya ya. Ini rusuk nih. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ini yang dinamakan rusuk nih yang Bu Dewi coret ya. Jadi benar ya, rusuknya sebanyak 12 buah. Lalu sisi sebanyak 6 buah. Kita lihat sisi ini. Ini ada tanda panah sisi. Jadi sisi itu yang B, F, H, D, dan kembali ke B. Ini namanya sisi. Kita hitung sisinya. Ini sisi yang Bu Dewi lingkari ya. Sisi 1, lalu sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan yang terakhir ini yang bawah yang C, G, H, D. Nah, ini sisi ke-6. Jadi, Bu Dewi ulang lagi. Sisi yang pertama, kita lihat nih, sisi yang pertama. A, B, D, C. Ini sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua, A, E, F, B. Ini sisi yang kedua. Lalu sisi yang ketiga, B, D, H, F. Sisi yang ketiga, sebelah kanan. Lalu sisi yang keempat, A, E, G, C. Lalu sisi yang kelima, C, G, H, D. Dan sisi yang terakhir ini yang belakang sini, E, F, H, G. Ini sisi. Jadi sisinya untuk bangun ruang balok, sisinya ada 6 buah. Lalu untuk titik sudut sebanyak, nah ini titik sudut untuk balok itu ada 8. Nah, di sini salah ya, kita ganti 8. Ada 8 buah. Yang mana saja kita lihat. Titik sudut. Nah, titik sudut ini yang ujung-ujungnya titik sudut namanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut untuk balok ada 8 buah ya. Lalu bawahnya ada istilah titik-titik berdasarkan bentuk bangun berikut. Yang pertama ada kubus. Kalian cari banyak rusuknya ada berapa, banyak sisinya ada berapa, banyak titik sudutnya ada berapa ya. Lalu yang kedua 5 segitiga. Rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, dan titik sudutnya ada berapa. Ini kalian hitung semuanya ya. Sampai dengan 6 prisma segitiga. Oke. Lanjut. Halaman 126. Sini ada ayo berpikir. Menjaga tempat umum bersih dan sehat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun juga menjaga udara di sekitar tetap bersih dari polusi udara, kendaraan, dan asap rokok. 1. Cara membersihkan lingkungan udara kotor dengan cara membuat taman. Bagaimana taman dapat membersihkan udara kotor? Bacalah teks bacaan berikut, kemudian simpulkan bagaimana taman dapat membersihkan udara kotor. Nah, di sini ada teks yang judulnya Taman Kota. Hampir di setiap kota ada taman. Di taman banyak tumbuh tanaman. Taman menambah keindahan kota. Taman juga membuat udara terasa segar. Tanaman di taman membersihkan udara di sekitar. Asap kendaraan menyebab polusi diolah kembali menjadi udara bersih. Udara menjadi segar, lingkungan menjadi nyaman. Nah, ini sebelahnya ini ada gambar taman kota menambah keindahan kota. Nah, di sini kalian disuruh menyimpulkan dari teks di atas. Ya. Kalian simpulkan sebisa kalian. Ya, kalian ceritakan kembali taman kota itu seperti apa. Kalian simpulkan kembali ya. Yang ini kalian kerjakan ya anak-anak. Kalian tulis di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Oke? Kita lanjut ke pelajaran yang kedua.
Pembelajaran 2. Petugas kebersihan adalah orang yang bekerja membersihkan suatu tempat atau lingkungan. Meskipun ada petugas kebersihan, kita tetap harus ikut menjaga kebersihan. Bawahnya ada ayo membaca. Bacalah cerita tentang petugas kebersihan berikut. Sini ada cerita yang judulnya Pak Danu Petugas Kebersihan. Pak Danu adalah petugas kebersihan di lingkungan rumah Ino. Setiap hari Pak Danu menyapu jalan. Sampah-sampah juga diangkut oleh Pak Danu. Pak Danu melakukan tugasnya hingga lingkungan menjadi bersih. Karena rajin bekerja, tubuh Pak Danu sehat. Tubuh Pak Danu sehat karena ia juga selalu menjaga kebersihan diri dan keluarganya. Itulah cerita Pak Danu, petugas kebersihan yang rajin. Nah, lalu bawahnya ada ayo menanya. Cobalah saling tanya jawab pertanyaan berikut. Apakah di rumahmu ada petugas kebersihan? Alat yang digunakan untuk mengangkut sampah, apa namanya? Ya, yang ini tidak usah kita kerjakan ya. Kita lanjut saja. Halaman 128 ini ayo berolahraga. Jadi kita lewati saja. Kita langsung ke halaman 129. Paling atas ini ada ayo diskusi. Sebelum berdiskusi, tuliskanlah nama tempat umum sesuai gambar berikut. Nah, ini kalian tulis di kotak ini yang ada titik-titik, kalian tulis ini namanya tempat umum apa. Dan ini juga ya, ini namanya tempat umum apa. Lalu diskusikanlah bersama teman sebangkumu sikap apa saja yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga kebersihan di tempat umum tersebut. Nah, ini kalian sebutkan sikap bekerja sama menjaga kebersihan tempat umum. Nah, ini kalian sebutkan sikap apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga kebersihan tempat umum. Ya, contoh-contohnya kalian tulis. Oke. Minimal 3, maksimal 5. Minimal 3. Jadi kalau misalkan yang kalian hanya nulis satu contoh sikap doang atau 2 contoh sikap doang, itu nilainya kurang ya. Lalu ini bawahnya ada ayo bagaimana sikapmu? Ini tidak usah kita kerjakan ya. Lanjut ke halaman 130. Nah, di sini ada ayo bercerita. Jalan merupakan tempat umum. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas. Dengarkan penjelasan gurumu membaca teks berikut ini. Nah, ini ada teks yang judulnya menjaga kebersihan jalan. Lingkungan tempat tinggal harus selalu bersih. Tempat umum seperti jalan raya harus dijaga kebersihannya. Di tepi jalan raya disediakan tempat sampah. Sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Saluran air di tepi jalan juga diperhatikan. Aliran air juga harus dijaga agar tetap lancar. Bila tidak dijaga, maka saat hujan, air akan meluap ke badan jalan. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua warga harus bersatu menjaganya. Dalam kebersihan itu, semua akan merasa memiliki jalan di lingkungannya. Nah, ini ada ceritakanlah di depan kelas, apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat kegiatan seperti cerita di atas. Nah, yang ini tidak usah kita kerjakan. Jadi untuk hari ini tugasnya kita buka lagi. Kita buka lagi halaman 123. Kalian kerjakan. Ayo menulis dan ayo lakukan. Ini kalian kerjakan. Lalu kalian halaman 125 kalian kerjakan yang ayo berlatih 1 sampai 6. Lalu 126 ayo berpikir, kalian membuat kesimpulan dari teks di atas. Lanjut ke halaman 129. Kalian kerjakan kalian isi titik-titik ini nama tempat umumnya apa saja. Lalu kalian beri contoh minimal 3 sikap bekerja sama menjaga kebersihan tempat umum. Sudah, itu aja untuk hari ini tugasnya. Kalau sudah selesai tugasnya difoto lalu dikirim japri ke Bu Dewi ya anak-anak. Ingat selalu pesan Bu Dewi, jangan malas-malas belajarnya, harus tetap semangat.
dan dikurangi waktu bermainnya. Jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker. Harus memakai masker ya, dan jangan lupa jaga jarak, dan kita harus selalu mencuci tangan. Jangan lupa kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kumpul lagi di sekolah, bermain dan belajar bersama dengan teman-teman. Dan tetap semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.